keputusan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup baik keputusan yang menyenangkan maupun yang menyakitkan hati. Kadang-kadang ikhlas kita itu kadang menyenangkan, kadang menyakiti hati kita. Percayalah, segala yang Allah tetapkan pasti memiliki hikmah dan kebaikan yang terlihat. Jadi kalau kita terkadang kita tidak mau menerima keikhlasan kita, ambil saja contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita akan mendapatkan suatu musibah. Ambil saja contoh keikhlasan kita, kadang-kadang kita ambil kiamat sugro saja. Kiamat sugro itu ada orang tua meninggal, ada bencana kebakaran, banjir. Kadang-kadang kita ada juga contoh kadang-kadang kita gagal ini, gagal itu. Kadang-kadang kita nih merasa belum saatnya kok saya diberikan cobaan ini. Ikhlaslah, karena di balik kecobaan pasti ada hikmah yang Allah berikan kepada kita tersebut. Jadi kita harus ikhlas dan berpikir cerdaslah kita sehingga keikhlasan itu akan menimbulkan ketuntasan dalam kita melaksanakan suatu tugas tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam agama Islam, keikhlasan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu prinsip dasar iman. Hal ini tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal ia baik bagimu. Dan mungkin kamu menyukai sesuatu padahal ia tidak baik bagimu. Jadi kalau kita tadaburi ayat surat Al-Baqarah ayat 216 ini yang artinya Bapak Ibu yang artinya mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Kadang-kadang kita tidak menyukai sesuatu. Padahal ia baik bagimu. Tapi baik bagimu. Dan mungkin kamu menyukai sesuatu. Padahal ia tidak baik bagimu. Kalau kita tadaburi ayat ini, pasti terjadi di antara kita semuanya. Bapak Ibu, sering terjadi pada kita semuanya. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Sering kita tidak menyukai sesuatu. Padahal ia baik bagimu. Dan mungkin kamu menyukai sesuatu, padahal ia tidak baik bagimu. Jadi kalau kita tadaburi ayat ini sangat jelas dan terjadi pada kita, maka kita harus menyadari sesuatu hal Pak itu kadang-kadang yang kita anggap remeh, itulah yang membantu kita. Mungkin itulah yang menyukai sesuatu, padahal ia tidak baik bagimu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, Allah mengetahui, Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi Allah mengetahui keikhlasan kita karena kita tidak mengetahui. Dengan memiliki keikhlasan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim dapat merasakan kedamaian dan ketenangan hati dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Bapak Ibu yang kami hormati, ketetapan Allah adalah apa yang telah Allah tetapkan atau putuskan untuk terjadi dalam kehidupan manusia dan alam semesta ini, baik itu yang bersifat kebaikan ataupun bencana. Setiap ketetapan Allah pasti memiliki hikmah dan kebaikan yang mungkin tidak bisa kita pahami secara langsung. Jadi setiap ataupun bencana, setiap apapun keputusan Allah itu adalah rencana Allah dan kita cepat-cepat kita mengambil hikmah dan ikhlaslah kita segala hal yang terjadi pada diri kita. Karena rencana Allah itu lebih baik yang tidak bisa kita bayangkan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hal ini tercermin dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata,
Mengapa engkau hendak menempatkan di dalamnya orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan dengan menyucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kalau kita tadabburi, kalau kita kaji ayat ini, sangat jelas Allah tidak ingin menjadikan kita di muka bumi ini, padahal kita selalu bertasbih memujinya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dengan memahami ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah sesuatu yang pasti memiliki hikmah dan kebaikan. Seorang muslim dapat merasa lebih tenang dan yakin dalam menghadapi segala ujian hidup yang diberikan olehnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kadang-kadang kita diberikan ujian yang tidak sesuai dengan ketetapan yang kita rasakan hari ini. Kadang-kadang kita ujian anak gagal, ya tidak bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Cepatlah kita mengambil hikmah, cepatlah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, seseorang yang memiliki sifat ikhlas akan mendapatkan keutamaan yang sangat penting di antaranya. Dengan kita melaksanakan ikhlas, tuntas, cerdas, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas dalam melakukan amal baik, baik itu ibadah atau amal kebaikan lainnya, akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang dilakukan dengan ikhlas disertai dengan niat yang tulus dan ikhlas dianggap lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan kita melaksanakan kerja ikhlas, cerdas dan tuntas, meningkatkan kualitas ibadah. Ikhlas juga membantu meningkatkan kualitas ibadah seseorang. Karena dengan melakukan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa ada motif atau kepentingan lain, maka ibadah tersebut akan menjadi lebih khusyuk dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan kerja ikhlas, cerdas dan tuntas. Bapak Ibu yang kami hormati, meningkatkan kepercayaan diri. Orang yang memiliki sifat ikhlas cenderung memiliki kepercayaan diri yang kuat karena dirinya kuat karena dia tidak terpengaruh oleh pandangan atau penilaian orang lain. Melakukan apa yang dianggap benar karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan pengakuan dari orang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, membuat hidup lebih tenang, ikhlas juga dapat membuat hidup seseorang menjadi lebih tenang dan damai. Karena ia menerima segala keadaan yang terjadi dalam hidupnya sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti memiliki hikmah dan kebaikannya. Menjadi teladan bagi orang lain, orang yang memiliki sifat ikhlas dapat menjadi teladan bagi orang lain karena sikapnya yang tulus dan ikhlas dalam melakukan segala sesuatu dapat memotivasi orang lain untuk juga melakukan hal yang sama. Jika kita melakukan pekerjaan yang ikhlas, maka kita akan termotivasi orang lain untuk melakukan pekerjaan yang apa yang kita lakukan dengan secara keikhlasan. Maka cerdas kita melakukannya dengan berpikir yang cerdas, maka pekerjaan itu akan menjadi tuntas. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita melakukan suatu pekerjaan dengan ikhlas, tulus hati, berpikir dengan cerdas, dan tuntas dengan melaksanakan suatu pekerjaan tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin ada kata-kata saya yang salah, yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, atau tidak sesuai dengan tingkah laku saya dalam kehidupan sehari-hari. Pada malam ini saya mohon maaf. Insya Allah, saya akan beransur-ansur untuk melaksanakan suatu pekerjaan, mulai dari pekerjaan rumah sampai ke tetangga sekolah kita. Sebab apa? Kalau kita melakukan pekerjaan dengan ikhlas, maka hasilnya akan memuaskan.
Kalau kita tidak melakukan pekerjaan dengan tidak ikhlas, maka hasilnya juga tidak ikhlas. Kita ambil saja contoh, Bapak Ibu mungkin diberikan suatu pekerjaan dengan tidak ikhlas, maka marah-marah, akhirnya celaka bagi kita semuanya. Kita sering melaksanakan suatu pekerjaan, marah-marah, ambil saja ibu-ibu suruh cuci piring, marah-marah, akhirnya luka karena tidak ikhlas. Ya, itu saja. Terima kasih. Kemudian silakan moderator kita buka sesi tanya jawab. Kita jawab bersama-sama karena waktu terlalu lama tadi ya. Sudah waktu 31 menit. Silakan kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Naik atas malam hari ini. Kita masuk sesi tanya jawab. Kita minta 3 orang untuk bertanya. Kita silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya tentang materi kita pada hari ini, yaitu kerja ikhlas, cerdas, dan tuntas. Silakan Bapak Ibu. Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Oke, makasih Bu Dian atas kesempatannya. Terima kasih Pak Naik. Malam ini kita udah mendengarkan tausiah dari Pak Naik yang berjudul Bekerja Ikhlas, Cerdas, dan Tuntas. Ya. Ini Pak Naik. Jadi, Yuk, silakan. halo Pak Naik. Ayo, silakan Bu, silakan. Ada sedikit pertanyaan nih Pak Naik. Yuk. Agak mengganjal sedikit sebenarnya. Kan gini Pak Naik. Kalau tidak salah kita pernah mendengar ayat yang langsung aja lah, mungkin mohon dikoreksi Pak Naik kalau saya salah ya. Yang artinya begini. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya gitu Pak Naik. Kan ada ayat yang berbunyi seperti itu ya Pak Naik. Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Ini berkenaan dengan keikhlasan tadi ya Pak Naik. Kadang-kadang kan kita diberikan, ya kadang-kadang kita kita mendapatkan musibah, ya Pak Naik ya. Ketika kita ikhlas, Pak Naik, sinyal di bawah. Tunggu Pak, bentar Pak Naik, saya ke depan bentar. Oke Pak Naik. Jadi begini, kadang-kadang kita diberikan musibah ya Pak Naik, ketika kita ikhlas menghadapi musibah tersebut terasa ringan ya Pak Naik ya. Ya. Tapi yang mau saya tanyakan di sini Pak Naik, kita lihat, mohon maaf, banyak sekali saudara-saudara kita yang ketika terkena musibah itu mungkin saking tidak sanggup menghadapi beban, menghadapi musibahnya tersebut. Bahkan ada yang sampai, mohon maaf lagi ya Pak Naik, yang sampai menjadi gila gitu ya Pak Naik. Tolong Pak Naik berikan saya penjelasan dari ayat yang tadi, bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya gitu Pak Naik. Terima kasih ya Pak Naik. Bekal muncul. Ya, pertanyaannya luar biasa. Kita minta Buya yang menjawabnya. Wah, apa Buya apa menteri lah. Boleh. Iya, dua-duanya boleh. Ya. Biar menteri pertama. Nanti ditambah. Lagi tidak moodnya. Nanti ditambah.
Iya Pak, nak Buya dak mau baru sudah perayaan tahun datang lah dak gitu loh. Ah, potong kuenya dah do. Iya Bu Eka pakai surprise ya. Iya, ulang tahun. Ya, jadi itu ya Pak Naik. Ya, Silakan Pak, dijawab pertanyaannya. terima kasih atas pertanyaan dari Ibu. Jadi dalam Al-Quran itu memang sudah dikatakan ya bahwasanya Allah tidak akan memberikan suatu pekerjaan kepada manusia. Jadi Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah memberikan suatu beban kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi setiap apa yang diberikan Allah kepada kita itu Jelas harapan naik itu putus. Rokok terlalu besar Rumi itu. Bagaimana nih? Jelas? Jelas. Jadi memang ada di dalam Al-Quran dikatakan Allah tidak akan memberikan suatu pekerjaan kepada manusia itu kalau dia itu tidak sanggup. Allah berikan suatu pekerjaan itu kepada orang-orang yang sanggup menerima pekerjaan tersebut. Kalau dia tidak sanggup, maka jadi penyakit. Jadi jadi penyakit bagi manusia tersebut. Contoh, dia tidak sanggup, ambil saja contoh, dia punya uang sekian banyak juta, ratusan juta, ya, ingin mendapatkan suatu pekerjaan. Bisa dia jadi, tapi jadi penyakit. Karena tidak sanggup dia untuk menerimanya. Kemudian pertanyaan Ibu Dewi tadi juga dikatakan, terkadang kita ini tidak sanggup untuk menerima musibah yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kita bisa stres, ya, gara-gara musibah yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kita bersyukur, lihat ke samping kanan, samping kiri, depan ke belakang. Bukan kita saja yang gagal, bukan kita saja yang diberikan ujian dari Allah. Jadi kita lihatlah di samping kita. Jangan kita lihat ke atas terus. Orang beli mobil baru, kita beli mobil baru lagi. Orang beli ini, kita beli itu lagi. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah. Itu Bu Dewi. Mungkin Buya yang menambah lagi, silakan. Kemudian. Silakan Buya kalau ada tambahan Buya. Ya, makasih Naik atas penjelasannya Naik. Kalau masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan dengan Pak Naik, silakan. Eka. Eka angkat tangan tuh. Silakan Kak. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tema kita sangat menarik sekali untuk malam ini. Yang ingin saya tanyakan cukup sederhana saja ya Pak Naik. Ya, pertanyaannya bagaimana caranya agar kita bekerja ikhlas, tulus, bersemangat, dan selalu tanpa embelkan namanya manusia pasti ada namanya mood naik turun down. Kadang itu tidak baik, tidak ada apresiasi. Yang namanya manusia kan ada batas-batas sabarnya. Jadi bagaimana sikap kita awalnya ikhlas misalnya nih kan contohnya. Terus naik turun lagi moodnya. Jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya sikap kita dalam bekerja itu selalu ikhlas dan tulus.
begitu Pak Naik. Silakan jawab Pak Naik. Sedih nih Ya. bunyi suara Bu Eka malam nih. Ya kan gue banget. Makan. Wati kami dengar Bu Eka malam. Sedih Makan, nih makan. mendengar Bu Eka. Tugas Buya nih, benar tugas Parul Buya nih. Ya, jangan kita ini tugas kita bersama nih. Ya, Jangan untuk bersedih Bu Eka. Bu Eka tuh semangat terus, udah pernah kita nengok Bu Eka tuh bersedih. Sedih sih enggak Pak, Ibu Wati. Jadi kalau kita dalam suatu organisasi, ada di antara kita itu yang butuh, ya harus tugas kita semua berdosa kalau kita tidak ada mencarinya. Jadi pertanyaan Bu Eka nih, Buya, gimana Buya? Kalau Buya, pekerjaannya ya silakan. Lanjut ya. jangan sampai timbul di hati kita jengkel kan suatu Iya. pekerjaan. Ya, kenapa tidak diimbali dengan imbalan atau ya kita kembali pada diri kita, pekerjaan itu sendiri dengan sesungguh. Kalau kita bekerja dengan sesungguh, dengan ikhlas, dengan tuntas, insya Allah banyaklah jalan anonya. Tidak jalan yang kita dapat dari pekerjaan itu. Adalah balasannya. Ya, ada balasannya. Asal kita jangan jengkel, kan? Karena dari awal kita sudah ikhlas, di tengah jalan kita tidak ikhlas. Jadi hilang keikhlasan di hati kita tadi. Jadi payah, kan? Betul tidak? Ya, betul ya. Nambah sedikit Bu ya, Ustadz. Ini menindaklanjuti dari pertanyaan Nyonya Bu Eka tadi. Bu Eka, maaf. Bu Eka tadi. Ini, kalau menurut pendapat kita, kalau masalah ikhlas tadi dalam pekerjaan, yang pertama, kalau mau pergi kerja itu diawali dengan bismillah, ya kan? Niat kita mau bekerja dengan tulus dan ikhlas. Nah, setelah bekerja, sesampainya di tempat bekerja, itu jangan kita ada di dalam hati kita rasa dengki, terus rasa suuzon, rasa-rasa orang saja yang dapat gitu. Ya kan? Nah, terus di saat rasa itu sudah kita tepis dalam diri kita yakin dan percaya bahwa rasa galau, rasa gelisah itu akan hilang dengan sendirinya. Beka angkat tangan, yang jelas, intinya kendalikan diri, jangan sampai di hati kita itu gimana ya, ada rasa-rasa tidak percaya dengan orang lain. Nah, yang jelas luruskanlah hati. Nah, itu kuncinya, Pak Naik. Itu menurut pendapat kita ya. Terima kasih. Kita kembali pada moderator. Ya, tadi mau nambah ini. Silakan ya. Oh ya. Aziza Ali, mau nambah? Angkat tangan. Atau mau bertanya? Oh ya, Ya, mau aku. Ya. Nggak, saya ingin menanggapi sedikit tentang pertanyaan Bu Eka. Masalah sabar sebenarnya nggak ada batas sih sebenarnya sabar. Karena apa? As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu Mantap. Ustazah. Siapa tuh, Naik?
Jatuh merah. Oh, Kesabaran. mata merah. Mama Dede, Mama Dede. Yang jelas kalau ada manusia mengatakan lebih batas sabuaka, sebenarnya sahabat itu memang tidak ada batas sebenarnya. Karena apa yang seperti yang saya sampaikan, asabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu insya Allah menolong segala sesuatu. Kemudian bagaimana tadi apa nama itu? Supaya kita ikhlas dan supaya kita menghadapi sabar itu apa? Kita cintai ketidaknyamanan itu sendiri, Bu Eka. Kadang memang seperti itu, kita manusia memang butuh untuk dihargai, memang siapapun itu, termasuk saya. Jadi bagaimana cara ikhlasnya itu, kita cintai ketidaknyamanan itu sendiri. Sehingga kita akan merasa ikhlas. Insya Allah ada rezeki kita yang lain. Contohnya saya, kalau dihitung dari materi, saya tidak akan mau ngajar. Karena apa? Honornya maaf kecil. Itu secara kasarnya. Tetapi dalam hati saya, ya Allah, saya ikhlas. Insya Allah inilah amal jariah saya yang saya lakukan Amin. untuk akhirat besok. Dan alhamdulillah insya Allah sampai sekarang adalah titik terangnya. Contoh adalah lulus UP. Mudah-mudahan besok lulus lagi P3K kan. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin. Eka, yang penting tetap semangat Bu Eka, insya Allah ada. Lah Bu Pasti Eka, orang semangat sabar Bu itu, Eka. Luar biasa. Terima kasih Umi. Cucok. Yang penting jangan patah semangat Bu Eka, insya Allah. Setiap ada usaha pasti ada ini, pasti ada rezekinya. Marah tidak tibo. Yo. Wajar itu wajar, tapi memang harus diperhatikan. Misalnya Pak Parul, tolonglah perhatikan kami. Sekian, terima kasih. Berapa ukuran bajunya? Entahlah Pak Parul. Masih ada yang mau bertanya? 9. 15 menit lagi. Masih ada yang Lanjut. mau bertanya atau mau menambah? Saya baru bergabung, jadi mau nanya apa? Masih ada pertanyaan? Jadi, Brian, Pas. saya belum jawab Yo. pertanyaan Eka. Tadi apa, Brian? Yuk, lanjut. Jadi, Tambah, pertanyaan Eka lanjut, ini, ya jawabannya itu sebenarnya sudah betul semuanya dari kawan-kawan tadi. Tapi kita ini ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi setiap kita kerja, kadang pas awal, tengah-tengah, akhir, kadang kelasnya tengah, ada tiba kelasnya ada tiba kelasnya di pertama. Jadi semata-mata kita tuh memang Allah lah yang menilai kita, keikhlasan kita tersebut. Ya, jadi keimanan kita yang menentukan keikhlasan kita tersebut. Ya BK banyak-banyak bersabar, insya Allah ada hikmah di balik kita itu ikhlas dan sabar. Amin. Ibu Eka, aman aja. Kalau masalah kain batik itu ada Pak Parul, aman aja, nggak usah dipikir. Ya aman tuh BK, aman tuh. Selesai tuh. Pokok ada ya tanggal tersebut jadi. Ada tuh. Sudah di-calling sama Pak Parul. Ada kata Pak Parul aman tuh. Ya. Oke. Ya Pak Ibu. Pak Parul ya? Parul nak tanya Pak Parul? Aduh nih orang yang to the point. Sorry ya Pak Parul. Udah selesai BK tadi tuh. Sudah selesai Pak. Udah. Coba tanya BK dulu, udah selesai. Lah puas dengan jawabannya dah. Wajah ada 2 malam ini. Izin. Gue jauh Pak sih Parul. matai. Tanya Pak Parul. Tanya BK tadi lah siap BK tuh. Lah no. Sudah. Nah, siap Pak. Puas dengan jawabannya. Tangan ada turun. Itu angkat tangan terus dari tadi. Yo, minta ampun tuh. Dia minta ampun. Terima kasih atas kesempatannya.
Menarik sekali tema malam ini, yaitu kerja ikhlas, cerdas, dan tuntas. Ini Buya, yang ingin saya tanyakan. Ketika kita sedang dihadapi kesusahan, semua orang itu bisa menghadapinya dengan baik dan bisa menyelesaikan solusinya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita diuji dengan kenikmatan, bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan solusinya, sama seperti ujian kesengsaraan. Terima kasih, Pak Naik. Suara udah jelas. Tidak ada yang jelas ini pertanyaan putus, Len. Ulang, Putus, Belen. Putus, Belen. Ulang ya, Pak Naik. peluru tuh payah sinyal. Habis mati lampu, Pak Naik. Ini, ketika kita diuji dengan kesengsaraan, jelas Pak Naik? Jelas. Nah, Jelas. kalau ujian kesengsaraan, rata-rata setiap orang bisa menghadapinya, bisa melewati semua itu. Tetapi ketika kita diuji dengan kenikmatan, itu banyak sekali yang gagal atau tidak bisa menemukan solusinya. Nah, seandainya kita diuji dalam kenikmatan, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan? Terima kasih, Pak. Masih tidak jelas? Jelas. Mantap. Tidak terbalik jawab pertanyaan kayak tuh Bu Ellen. Gimana Pak Bro? Apa yang terbalik? Tidak, pertanyaan kayak tidak terbalik atau gimana? Atau pas ya? Pas pertanyaan tuh. Oh, iya. Terus lanjut Pak Ustadz. Lanjut ke dia. Terbalik, enggak? Ya. Yo, aku kalau diuji dengan kenikmatan, wah mantap nih Yan. Tapi di saat diuji Enggak dengan ujian anu, kalau ya, kenikmatan, Len. Iyo. Kenikmatan ada ujian. Itu katanya balik, tidak terbalik. Kesengsaraan dan kenikmatan tuh semua kedua-duanya itu ujian semua tuh. Biasanya di kesengsaraan tuh yang sering gitu, tidak bisa untuk menerimanya. Ya kan begitu Pak Faru, seperti ini contohnya. Oh iya, tergantung kita meninjau memandangnya dari mana. Lah, jawablah Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan ini bagus pertanyaannya tuh. Jadi ada pada zaman Rasulullah, termasuk zaman kita ini juga. Jadi ada seorang, ambil zaman kita ambil zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat itu sholat tahajud terus tiap malam. Dengar nih. Tanya nggak jelas, putus-putus. Putus. Jadi sholat tahajud terus. Jadi tiap malam sholat tahajud terus. Bahkan malaikat itu berdoa juga kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau belum juga mengabulkan doa si A, si B ini? Lalu Allah menjawab, tak kala nantinya saya kabulkan doa si A, si B ini, dia tidak lagi mau melaksanakan sholat tahajud. Ya. Jadi kalau kita lihat kata-kata ini, tak kala kita diberikan kenikmatan, tak kala kita disengsarakan, kita lewat-lewat saja. Itu yang terjadi pada manusia sekarang ini. Tak kala diberikan suatu kenikmatan, dia lupa lagi. Bahkan sholat wajibnya dia lupakan. Jangan sholat tahajud. Maka Allah lebih tahu apa yang kita kerjakan. Jadi rencana Allah ke depan kita tahu. Allah itu bahasanya kenapa dia tuh belum dikabulkan doanya. Setelah dikabulkan, dia tidak mau lagi melakukan pekerjaan itu. Berarti tidak istiqomah. Ya. Atau juga kita berniat bernazar itu. Kadang-kadang kita lupakan nazar tersebut. Mungkin Buya menambahkan lagi, silakan Buya. Ada tambahan, Ya, Buya. Buya. SDA.
Tuh Umi Alizah tuh, silakan. kayo buat dia kurangi. Apa? Liza Silakan nambah. yang mau menambah. Siapa aku nih? Kalau mau nambah ya. Baik, saya akan menambahkan sedikit pertanyaan Bu Miss Ellen. Kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan membebani suatu kaum sesuai dengan kesanggupannya, termasuk itu ujian kemiskinan dan termasuk itu pun ujian kekayaan. Nah, kalau kenikmatan ujian kekayaan itu disebut dengan istidraj namanya kan. Berarti kita dikasih ujian dengan kenikmatan yang sangat luar biasa, kekayaan yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana cara kita supaya kita jangan terlalu jelas nih enggak Bu ya? Jelas, jelas. Jelas. Jelas, Nah, jelas. bagaimana cara kita Mantap, membentengi Lanjut Mi, mantap. bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Ingat, ayat tadi Allah tidak akan membebani suatu kaum kecuali kesanggupannya. Berarti intinya Ellen akan sanggup. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu bentengilah diri dengan selalu ingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah akan membentengi dan menenangkan diri? Intinya ingat Allah, insya Allah selesai semuanya. Itu aja. Sekian, terima kasih. Umi, Nah, Mantap, Umi. nah, sekalian Mi, jelaskan pertanyaan Uni yang tadi yang sebelumnya. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya itu. Pertanyaan Uni yang pertama, bagaimana dengan teman-teman kita, sahabat kita yang tidak sanggup dengan ujian tersebut sehingga ada yang sampai stres, ada yang sampai gila gitu. nah, Kurang iman intinya orang tuh. tadi ini Dewi, intinya tadi makanya kita apapun kita lakukan intinya keimanan. Kalau Allah mengatakan sanggup tidak akan memberi cobaan kecuali orang yang mampu, itu aja dipelajari. Kalau kita dapat berarti insya Allah kita mampu. Nah, tergantung orangnya bagaimana dia bisa membentengi, maka bergaulah dengan orang-orang yang soleh, yang bisa menihati diri sendiri supaya kita jangan terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Itu tadi intinya iman. Sering-sering berkumpul dengan orang yang beriman, sholat tidak ditinggalkan. Kalau kita pahami ayat tadi ini insya Allah, berarti saya kuat, berarti harus saya solusi. Walaupun solusinya itu mungkin belum ditemukan secara cepat. Karena apa? Maklum kan, iman seseorang itu kadang rendah, kadang tinggi. Seperti itu nih Dewi. Oke, makasih penjelasannya Umi. Iya, sama. Kok lain jawaban yang penceramahnya Manu, yang jawabnya Manu. Enggak apa-apa, kita kan sharing. Sharing. Ya betul tuh. Bagus seperti itu, Zah. Yang jelas, nah. Kembali pada materi kita tadi kan ikhlas. Segala sesuatu itu ikhlas, tawaddu, insyaallah lah. Insyaallah. Dengan ikhlas. Apa-apa pekerjaan yang walaupun cobaan, walaupun kita mendapat penderitaan, kenikmatan, itu cobaan dari Allah semua itu. Tergantung kita dalam menjalankan, menilai, melaksanakan. Intinya keimanan kita. Keimanan, keikhlasan kita kepada apa-apa yang kita kerjakan tadi. Namanya kita manusia tidak mungkin tidak mengeluh, pasti ada, nggak ada yang sempurna. Pasti. Cepat-cepat kembali kepada Allah. Ya betul. Ya, mantap. Mana yang moderator kita tadi? Udah tidur. Terus lanjut. 7 menit lagi. Silakan.
sharing ini, sharing bebas. Moderator dulu. Iya, iya. Kan masih ada waktu. Oh, banyak nih yang bunyi anjing dalamnya. Mana tuh? Astagfirullahalazim. Tidak, banyak anjing menggonggong. Ano, Innallah ghafururrahim. aduh so turun, aduh so turun, aduh so, Oh, rumah Buya Tommy ini nih. aduh so turun bawah tadi. Ya, Ya, ini ya. Kemudian tutup lah, yo, Pak. tapi bantai lagi so di atas. Iya, Buya Tommy. Lagi Yo, kalau bulas kok masuk ke ini lagi supaya perempuan ini bisa menuju surga. Itu tugas tuh. Tolong ya suara anjing tadi, tolong di-mute kan. Oh ya, Kan suara Buya Tommy itu. dekat aku Belen, rumah kami banyak anjing. Ayo lambutkan punya Buya dulu lah. Daniel, apa ya tanya? Silakan nih. Lanjut, Nidien. Dikit suara nih. Aduh, Oke. Daniel. Oh. Iya. Nah. Huruf kecil. Buya mut kan punya Buya dulu piyo Buya. Hah? Hmm. Nel, huruf kecil semua. Huruf kecil galau. Huruf kecil galau tuh. Oh iya. Huruf kecil. Oke. Oh iya. Oke, mantap. Siap. Usul nih minggu depan dari materi bisa. Pak Parul mungkin. Materi apa kemudian? apa menteri minggu depan? Pak Parul bisa jadi pemateri nggak? Materi apa? Materinya apa? Apa yang Pak Parul ingin sampaikan di sini? Nggak itu. Waktu 3 menit ya. Materinya Pak Parul 1 kali 6 sama dengan 7. Sudah nih. Oh, akun belajar ya. Oh, menanya dari akun belajar ini.
Nil, mungkin Oke, ditutup dulu nih, ulang balik nih. Diajarkan kawan-kawan mungkin buka Gmail-nya tutup dulu. Soalnya kan 3 menit lagi dah. Iya, 3 menit. Kita masuk lagi. Bisa nih masih ada 3 menit. waktu 2 menit. Nah, buka tengok. Ya, Tinggal tambah Semenit. akun beda nih. Semenit lagi. Iya. Tambah akun. Panjang panggilan. tambah akun. Nah, besok nanti Nel. Sekolah besok. Ya, besok. Besok di ruang pertemuan besok.